Ajian Setrum CIGARET, gila di pesantren F. 2. Rumah kecil yang masih terbuat dari anyaman bambu dengan kursi panjang yang terdapat di depannya. Lantainya masih tanah liat yang terlihat mengkilap, mungkin karena sering diinjak oleh beberapa santri yang mengunjungi kediaman Kang Lukman. Suasana di sekitar rumah yang nampak sepi, mungkin karena letaknya yang berada di pojok asrama santri putra, sehingga jarang terjamah santri lain jika tidak akrab dengan Kang Lukman. Agak tergesa-gesa, aku langsung menggedor pintu rumah Kang Lukman yang masih terbuat dari anyaman bambu tersebut, sambil sedikit berteriak, "Assalamualaikum, Kang Lukman," kataku yang sedikit berteriak. "KREKEKKK," terdengar suara pintu yang digeser ke kanan. Iya, bentuk pintunya bukan dorong tutup, melainkan digeser ke kanan untuk membuka dan ke kiri untuk menutupnya. Melihat gerakan pintu yang bergeser, aku langsung memundurkan diri satu langkah, agar tidak terlalu dekat dengan pintu, apalagi jika sampai Kang Lukman keluar, kesannya dekat banget jika aku masih berada di tempat yang sama. Setelah pintu terbuka semua, terlihat Kang Lukman yang tersenyum ramah menatapku dan masih belum berkata apa-apa. Hal tersebut sontak saja membuatku bergemetar, merasa agak grogi untuk mengungkapkan apa yang berkecambuk di dalam hatiku ini. Apalagi ini ada kaitannya dengan santriwati, rasanya benar-benar malu. "Aku ingin ke desa panggung," kataku langsung saja tanpa basa-basi lagi. Bukannya kaget atau apa, Kang Lukman justru semakin tersenyum lebar dan menepuk pundakku dengan kalemnya. "Mari duduk dulu," kata Kang Lukman sembari mengarahkan aku berjalan menuju kursi panjang yang berada di depan rumahnya. Kang Lukman langsung duduk, begitu pula dengan aku yang langsung duduk mengikutinya. Masih dengan perasaan yang tergesa-gesa dan jantung berdebar kencang, rasanya sungguh tidak tenang sebelum mendapat jawaban dari Kang Lukman agar bisa mengantar aku ke desa panggung. "Karena Anjani," kata Kang Lukman langsung saja dan seperti tengah menebak-nebak. Mendengar nama Anjani yang disebut sontak membuatku langsung melototkan mata. Bagaimana tidak kaget dengan terkaan Kang Lukman, karena aku tidak mengira jika Kang Lukman benar-benar sudah tahu tujuanku ke desa panggung hanya untuk menemui dan melindungi Anjani. "Tidak usah tegang gitu, aku hanya menebak saja, kok," kata Kang Lukman dengan senyum tipisnya. Meski aku agak sedikit ragu jika apa yang dikatakan Kang Lukman ini hanya tebakan saja, setidaknya membuatku agak sedikit bernapas lega. "Apa Kang Lukman bisa mengantarku ke desa panggung?" kembali tanyaku yang sudah terlanjur penasaran. "Bisa, jika kita sudah mendapatkan izin dari Kiai," kata Kang Lukman nada bicaranya yang terdengar ditegang-tegangkan. "Iya, kenapa harus izin dulu? Bukankah tadi Kang Lukman sempat mengajakku untuk ke desa panggung?" "Iya, tadi hanya iseng-iseng saja," Kang Lukman tersenyum dan tampak santai kembali. "Tapi, jika kamu bersungguh-sungguh ingin ke desa panggung, aku bisa meminta pada Yai," lanjut kata Kang Lukman. "Kalau begitu, sekarang kita ke kediaman Yai saja, Kang." "Hahaha, kamu memang orang yang terlalu tergesa-gesa, San," Kang Lukman kembali menepuk pundakku. Aku menatap heran Kang Lukman yang malah dengan santai dan tenangnya, padahal yang kita obrolkan saat ini ialah desa panggung dan Kiai yang susah ditemui. "Nanti malam, akan ada perkumpulan bagi mereka yang berhasil mengamalkan ajian Setrum Cigaret. Bukankah kamu juga diundang?" kata Kang Lukman mengingatkan aku atas undangan tersebut. "Sejujurnya, aku ingin menghindarinya mengenai ilmu gaib tersebut," kataku yang terdengar malas. "Sayang sekali, hal tersebut tidak akan bisa, meski kamu keluar dari pesantren ini sekalipun," kata Kang Lukman tampak serius. Aku langsung melototkan mata menatap Kang Lukman yang mimik mukanya berubah menegang. "Sudahlah, nanti malam aku sampaikan ke Yai," kata Kang Lukman sembari menepuk punggungku dan langsung berdiri, kembali masuk ke dalam rumahnya meninggalkan aku yang terduduk di kursi panjang depan rumah Kang Lukman, masih dengan perasaan yang tidak tenang.
Asteris asteris asteris. Senja, cahaya mentarinya menerobos masuk ke dalam kamar mandi yang hanya terbuat dari papan-papan kayu yang tersusun rapi. Biasanya kalau bukan memasuki hari libur, kebanyakan santri berebut masuk ke dalam kamar mandi, namun kali ini terlihat agak sepi, mungkin karena sebagian santri sudah banyak yang pulang dijemput orang tuanya. Begitu juga dengan aku, besok nanti orang tuaku akan menjemput, namun persoalan tentang Anjani masih belum selesai dan membuatku ragu untuk pulang dan melanjutkan kuliah di kota. Kenapa kamu harus pergi berdakwah di desa Panggung? Padahal aku sangat berharap kita bisa melanjutkan kuliah di kampus yang sama di luar pesantren ini. Batinku setiap kali mengingat harapan indah bersama Anjani. BYURR. Suara guyuran air yang jatuh dari atas ke lantai membasahi sekujur tubuhku. Berkali-kali aku siramkan air dari atas kepala sampai ke bawah dengan perasaan gundah gulana. Hihihihi, suara wanita merintih dari atas kamar mandi. DEEG, jantungku langsung berdebar kencang ketika mendengar suara rintihan wanita tersebut. Pasalnya akhir-akhir ini setelah ritual ajian setrum cigaret, rasanya aku begitu sensitif dengan hal-hal semacam itu. BYURR, BYURR, BYURR. Beberapa kali aku menyiramkan air dengan cepat dan nampak tergesa-gesa, ditambah lagi detak jantung yang berdebar tidak karuan membuat rasa takutku semakin berkecambuk. Rambut, batinku ketika melihat untaian rambut panjang yang secara tiba-tiba jatuh dari atas ke bawah sampai masuk ke dalam bak air. Detak jantungku kembali berdebar kencang dan tubuh mulai bergemetar melihat bentuk rambut tersebut. Rasa takut yang bercampur dengan rasa penasaran, membuatku harus menengadahkan kepala ke atas. Secara perlahan kulihat sesosok bermabut panjang tersebut menggunakan pakaian serba putih agak kusam dan wajahnya tampak menyeramkan. BRAAK. Gelap, batinku ketika suasana berubah menjadi gelap dan seperti ada sedikit kabut putih melayang di antara kegelapannya. Hahaha, kamu lihat dengan mudahnya makhluk ini aku tangkap. Suara menggelegar dari arah depanku tepatnya dari balik kabut-kabut putih. Tetap saja, kamu tidak pantas menguasai tubuh ini. Kudengar suara lain sama dari balik sana yang saat ini terdengar jauh lebih nyaring. Brengsek, suara menggelegar berteriak. BRAAK. DUUKK. Tiba-tiba kulihat sesosok serba putih jatuh di hadapanku. Dia memiliki sayap bagaikan burung merpati. Jantungku berdebar kencang ketika melihat sesosok tersebut yang begitu dekat, bahkan kakiku secara refleks mundur perlahan ke belakang, namun makhluk itu secara perlahan menengok ke arahku. DEEG, jantungku berdebar kencang ketika melihat wajah makhluk tersebut yang nampak putuh dan begitu mirip denganku. Sering, BRAAK. Suara pedang yang terhunus dan langsung mendarat sesosok lain di hadapanku sambil menginjak sesosok putih yang masih tersengkur. Hanya saja yang ini, semuanya serba hitam, mengenakan baju yang tampak aneh bahkan bisa dibilang mirip seperti berandalan. DEEG, jantungku kembali berdebar kencang ketika ia menatapku dengan tatapan tajam, dan lagi wajahnya mirip denganku hanya cara berpakaiannya saja yang terlihat aneh. Sesosok tersebut menyunggingkan senyumnya yang terlihat menyeramkan. Lebih menakutkannya lagi ia berjalan menghampiriku dengan senyum jahanamnya tersebut. Tepat di depanku ia mencengkram bagian daguku dengan kuat. Biarkan aku yang menguasai tubuhmu, katanya dengan nada yang ditekan dan terdengar menyeramkan. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.